Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anazwita Safitri, yang kedua Andini Nabila, yang ketiga Siska Dewi Trimukti, yang keempat adalah Muhammad Aris Kunafi, ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membahas mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran serta pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Tetap stay tune ya. Nah, materi yang pertama adalah mengenai tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, apa sih tujuan dilakukannya audit atas siklus akuisisi dan pembayaran ini? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh siklus akuisisi, barang dan jasa, serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, maksud dari disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi di sini adalah mengacu pada standar akuntansi atau SA 550 paragraf 10. Yang dimaksud dengan transaksi wajar atau arms-like transaction adalah suatu transaksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kondisi antara seorang pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia pula, yang tidak berhubungan dan yang bertindak secara independen satu dengan lainnya, serta berusaha untuk mewujudkan kepentingan terbaik mereka masing-masing. Jadi di sini pengertian transaksi wajar ini adalah ketika transaksi itu menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun kedua belah pihak tersebut tidak memiliki hubungan lebih dari pembeli ataupun penjual gitu. Selanjutnya adalah akun-akun yang terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, dalam slide ini telah dipaparkan gambar mengenai apa saja akun-akun yang terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, transaksi atau akun-akun yang terkait ini akan menunjukkan bahwa setiap transaksi didebitkan atau dikreditkan pada utang usaha, karena banyak perusahaan melakukan akuisisi secara langsung dengan menggunakan cek atau petty cash atau kas kecil. Nah, kita asumsikan bahwa akuisisi yang dilakukan secara tunai diproses dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dengan utang usaha. Seperti kita ambil contoh kas di bank. Ada transaksi yang menimbulkan kas di bank, kas tersebut akan dipasangkan dengan akun utang usaha, seperti itu yang lainnya. Pada slide selanjutnya dipaparkan mengenai kelas transaksi yang terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, dan yang kedua pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Nah, tiga kelas ini nantinya akan terkait dengan fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta akan membutuhkan dokumen dan catatan-catatan. Nah, dalam hal tersebut nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi bisnis dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, dalam fungsi bisnis ini terkait dengan tiga kelas transaksi yang sebelumnya tadi. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa, yaitu pengeluaran kas, dan yang ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Namun pada kelas ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian itu diabaikan karena jumlahnya tidak signifikan bagi sebagian besar perusahaan. Nah, pada fungsi bisnis terkait siklus akuisisi dan pembayaran ini terdapat 4 fungsi bisnis. Nah,
Tiga di antaranya itu terkait dengan kelas transaksi akuisisi barang dan jasa, dan yang keempat fungsi bisnis yang keempat maksudnya terkait dengan pengeluaran kas. Nah, pada fungsi bisnis yang terkait dengan kelas transaksi akuisisi itu, yang pertama adalah memproses pesanan pembelian, dan yang kedua menerima barang dan jasa, dan yang ketiga mengakui kewajiban. Sedangkan fungsi bisnis yang terkait dengan kelas transaksi pengeluaran kas itu fungsi bisnisnya yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Selanjutnya adalah dokumen dan catatan terkait untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Dokumen dan catatan ini digunakan untuk menunjang fungsi bisnis terkait dengan kelas transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kelas transaksi akuisisi, terdapat fungsi memproses pesanan pembelian yang membutuhkan dokumen dan catatan permintaan pembelian. Apa sih itu permintaan pembelian? Permintaan pembelian atau purchase requisition digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang diberi wewenang. Dan yang kedua adalah pesanan pembelian atau purchase order, adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Nah, selanjutnya pada fungsi bisnis menerima barang dan jasa, perusahaan menggunakan dokumen dan catatan berupa laporan penerimaan. Laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Dan selanjutnya pada kelas transaksi akuisisi, fungsi bisnis mengakui kewajiban. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah faktur vendor. Faktur vendor atau vendor invoice adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Selanjutnya adalah memo debit atau debit memo, merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga adalah voucher. Voucher sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Dan selanjutnya yang keempat, file transaksi akuisisi. File transaksi akuisisi ini adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode, seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Nah, selanjutnya jurnal akuisisi atau listing, yang sering kita sebut sebagai jurnal pembelian, umumnya dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau utilitas. Nah, yang selanjutnya setelah jurnal memerlukan file induk utang usaha. File induk utang usaha atau account payable master file digunakan untuk mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Selanjutnya adalah neraca saldo utang usaha atau account payable trial balance, mencantumkan jumlah yang terutang pada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Dan yang terakhir, pada fungsi bisnis, dokumen yang diperlukan adalah laporan vendor. Laporan vendor adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Dan selanjutnya adalah fungsi bisnis memproses dan mencatat pengeluaran kas. Terkait dengan kelas transaksi pengeluaran kas itu membutuhkan dokumen. Yang pertama adalah cek. Cek adalah dokumen digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Nah, yang kedua yang digunakan adalah file transaksi pengeluaran kas atau cash disbursement transaction file.
File yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode seperti 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Nah, yang terakhir, jurnal atau listing pengeluaran kas. Jurnal atau listing pengeluaran kas adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. Nah, pada slide selanjutnya diterangkan mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pada audit khusus, akun yang paling banyak menyita waktu untuk diverifikasi oleh pengujian atas rincian saldo adalah akun piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban. Nah, dari kelima akun tersebut, 4 diantaranya itu berkaitan dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, jika auditor dapat mengurangi pengujian atas rincian saldo akun dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memverifikasi efektivitas, terdapat akuisisi serta pengeluaran kas, waktu bersih yang dapat dihemat sangatlah besar. Dalam audit yang dilaksanakan dengan baik, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran menerima perhatian yang sangat besar, terutama apabila klien memiliki pengendalian internal yang efektif. Nah, dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif ini, untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam 2 bidang yang luas. Yang pertama, pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi bisnis yang telah dibahas sebelumnya. Dan yang kedua adalah pengujian pembayaran. Pengujian pembayaran ini menyangkut fungsi yang keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, selanjutnya akan dibahas pengendalian internal, kunci untuk setiap fungsi bisnis yang digambarkan sebelumnya dalam bab ini. Nah, hal tersebut merupakan otorisasi pembelian. Yang kedua, pemisahan fungsi penyimpanan barang yang diterima dari fungsi lainnya. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review yang independen atas transaksi. Dan yang keempat adalah otorisasi pembayaran kepada vendor. Yang pertama adalah otorisasi pembelian. Nah, otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Dan yang kedua adalah pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Sebagai besar perusahaan, meminta Departemen Penerimaan untuk mulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, yang ketiga adalah pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Dalam beberapa perusahaan, pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Dalam perusahaan lain, pencatatan ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Nah, yang terakhir adalah otorisasi pembayaran. Pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas termasuk 1. Penandatangan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan defisiensi, auditor menilai risiko pengendalian. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 4 dari 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi. Yang pertama yaitu tujuan keterjadian, di mana di sini akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima secara konsisten dengan kepentingan utama dari klien. Di sini, jika auditor yakin bahwa pengendalian sudah memadai untuk tujuan ini, pengujian atas transaksi yang tidak benar dan transaksi yang dicatat padahal tidak ada dapat dikurangi secara drastis.
Pengendalian yang memadai juga dapat mencegah klien untuk mencantumkan beban bisnis dan transaksi aktiva yang curang. Yang kedua yaitu tujuan kelengkapan. Di sini akuisisi yang ada telah dicatat atau belum. Ya, dalam beberapa audit mungkin sulit untuk melakukan pengujian atas rincian saldo, menentukan apakah transaksi yang ada belum dicatat atau belum, sehingga auditor harus mengandalkan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk tujuan ini. Yang ketiga yaitu tujuan keakuratan. Di sini akuisisi yang telah dicatat secara akurat atau belum. Nah, luas pengujian yang terinci atas banyak akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor. Keefektifan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi ini yang dicatat. Jika klien menggunakan catatan perpetual, pengujian terinci atas persediaan dapat dikurangi apabila auditor yakin bahwa catatan perpetual sudah akurat atau belum. Lalu yang keempat atau terakhir yaitu tujuan klasifikasi. Di sini akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau belum. Pengujian terinci atas setiap akun dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar atau belum. Relatif menghabiskan waktu bagi auditor untuk mendokumentasikan pengujian atas akuisisi aktiva tetap demi tujuan keakuratan maupun klasifikasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengendalian kunci, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Ya, yang pertama yaitu tujuan ketersediaan. Di tujuan ketersediaan ini, ya, pengeluaran kas yang dicatat untuk barang dan jasa yang benar-benar diterima. Untuk pengendalian internal kuncinya yaitu adanya pemisahan tugas yang memadai dan dokumentasi pendukung diperiksa sebelum cek ditandatangani. Lalu untuk pengujian pengendalian yang umum yaitu membahas dan mengamati aktivitas, lalu memeriksa indikasi persetujuan. Untuk pengujian substantif atas transaksi ada mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar umum, dan file induk utang usaha, lalu memeriksa cek yang dibatalkan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada tujuan kelengkapan. Di tujuan kelengkapan ini yaitu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat. Untuk pengendalian internal kuncinya yaitu ada cek yang telah dipranomori dan diperhitungkan. Lalu untuk pengujian pengendaliannya yaitu memperhitungkan urutan cek, lalu memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati penyusunannya. Untuk pengujian substantif atas transaksi yaitu merekonsiliasi pengeluaran kas yang tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank. Ketiga yaitu tujuan keakuratan. Di tujuan keakuratan ini transaksi pengeluaran kas yang dicatat sudah akurat atau belum. Pengendalian internal kuncinya yaitu ada perhitungan dan jumlah diverifikasi secara internal. Rekonsiliasi disiapkan setiap bulan oleh orang yang independen. Lalu untuk pengujian pengendaliannya ada memeriksa indikasi verifikasi internal, lalu memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati penyusunannya. Lalu ada pengujian substantif atas transaksi. Di sini yaitu membandingkan cek yang dibatalkan, menghitung ulang diskon tunai, menyiapkan bukti pengeluaran kas. Lalu yang keempat yaitu ada tujuan posting dan pengikhtisaran. Di sini transaksi pengeluaran kas telah dicantumkan dengan benar dalam file induk utang usaha dan diikhtisarkan dengan benar. Ya. Pengendalian internal kuncinya ada isi file induk utang usaha diverifikasi secara internal. Lalu isi file induk utang usaha, total neraca saldo dibandingkan dengan saldo buku besar umum,
Untuk pengujian pengendaliannya dan memeriksa indikasi verifikasi internal, memeriksa tanda tangan pada akun buku besar. Untuk pengujian substantifnya atas transaksi, yaitu menguji keakuratan dengan memposting jurnal, menelusuri posting ke buku besar serta file induk utang. Selanjutnya yaitu tujuan kelima, yaitu klasifikasi. Di sini transaksi pengeluaran kas telah diklasifikasikan secara benar. Yang pertama yaitu pengendalian internal kuncinya, ada bagian akun yang memadai digunakan, lalu ada klasifikasi akun diverifikasi secara internal. Selanjutnya ada pengujian pengendaliannya. Di pengujian pengendaliannya ini ada memeriksa prosedur manual dan bagian akun, lalu memeriksa indikasi verifikasi internal. Lalu selanjutnya ada pengujian substantif atas transaksi. Di sini ada membandingkan klasifikasi dengan bagian akun yang merujuk ke faktur vendor dan jurnal akuisisi. Selanjutnya yaitu ada tujuan penetapan waktu. Di sini transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar. Pengendalian internal kuncinya yaitu prosedur mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah cek ditandatangani dan tanggal diverifikasi secara internal. Lalu ada pengujian pengendaliannya. Di sini memeriksa prosedur manual dan mengamati apakah terdapat cek yang belum tercatat dan memeriksa indikasi verifikasi internal. Lalu pengujian substantif atas transaksinya yaitu membandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan jurnal pengeluaran kas dan tanggal pembatalan pada bank. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 perbedaan yang penting antara akuisisi dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya. Perbedaan pertama yaitu terdapat sejumlah besar akun yang terlibat dalam siklus ini, termasuk akun laporan laba rugi dan neraca. Hal ini meningkatkan potensi salah satu klasifikasi yang beberapa mungkin akan mempengaruhi laba. Yang kedua yaitu sudah lebih umum bagi transaksi dalam siklus ini untuk menuntut pertimbangannya signifikan seperti biaya list dan konstruksi. Di sini auditor seringkali mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi untuk atribut keakuratan. Ketiga yaitu jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Ya, akibatnya auditor seringkali memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak biasa serta menguji atas dasar 100%. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sekarang kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas saldo untuk akun utang. Nah, kenapa sih kita kok membahas mengenai utang? Karena seperti yang teman-teman ketahui sendiri, ketika sebuah perusahaan itu melakukan akuisisi kepada perusahaan lain atau anak perusahaan, maka akun utangnya itu ikut dihitung atau ikut diakuisisi seperti itu. Nah, utang usaha itu apa? Jadi, utang usaha itu adalah sebuah kewajiban yang dibayar atas barang maupun jasa yang diterima dalam peristiwa bisnis. Kewajiban ini akan dianggap sebagai sebuah utang usaha hanya jika total jumlah dari kewajiban itu diketahui dan terutang pada tanggal neraca atau tercatat dalam neraca. Itu. Nah, dalam metodologi ini terdapat 3 pengujian yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah pengujian pengendalian, yang kedua itu adalah pengujian substantif atas transaksi, dan yang ketiga itu adalah pengujian substantif atas rincian saldo. Nah, apabila seorang auditor itu udah melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dan diketahui bahwa pengendalian internal klien kita itu telah beroperasi secara efektif dan hasil prosedur analitisnya itu sudah memuaskan, maka auditor itu bisa mengurangi pengujian untuk
pengujian substantif atas rincian saldo utang. Tuh. Selain kita melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, setiap bulan biasanya itu ada orang independen atau program komputerisasi yang akan merekonsiliasi antara laporan vendor dengan kewajiban yang tercatat dan file induk usaha dengan buku besar umum. Selain itu, auditor juga harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan total beban tahun sebelumnya untuk melihat apakah ada salah saji pada utang usaha dan juga akun beban. Oke, next untuk slide selanjutnya ya. Di sini ada prosedur analitis untuk siklus akuisisi dan pembayaran untuk akun utang. Seperti yang saya singgung di slide awal tadi, dikit banget, itu ada prosedur analitis. Nah, di sini kita membahas prosedur analitis yang seperti apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengaudit akun utang. Jadi, prosedur analitis yang pertama itu adalah membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Jadi kita membandingkan saldo akun beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Nah, itu kemungkinan akan ada salah saji utang usaha dan beban. Terus, prosedur analitis yang kedua yaitu mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa, non-vendor, dan utang berbunga. Itu salah saji yang mungkin adalah klasifikasi salah saji untuk kewajiban yang non-dagang. Prosedur analitis yang ketiga itu adalah membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya. Itu salah saji yang mungkin tuh ada akun yang tidak tercatat atau tidak ada atau salah saji. Terus prosedur analitis yang keempat itu ada menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan utang usaha dan utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Itu mungkin kita bisa melihat salah saji berupa akun yang tidak tercatat, akun yang tidak ada, atau salah saji. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita membahas mengenai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo secara umum, dan pengujian atas rincian saldo untuk utang. Jadi khusus untuk utang ya. Nah, dalam tabel ini ada 3 kolom. Yang pertama itu adalah tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utang. Yang tengah itu ada prosedur pengujian atas rincian saldo secara umum. Dan yang paling kanan itu adalah komentar atau hal-hal yang mungkin bisa lebih kita perhatikan gitu. Nah, dari tabel ini juga kita bisa merangkum bahwasanya ada 7 tujuan audit yang berkaitan tentang pengujian atas rincian saldo untuk utang. Nah, ketujuh itu adalah yang pertama ada detail in, yang kedua itu eksistensi, yang ketiga kelengkapan, keempat keakuratan, kelima klasifikasi, keenam pisah batas, dan ketujuh itu ada kewajiban. Kita bahas lebih jauh ya. Jadi yang pertama detail in itu adalah ketika utang usaha dalam daftar utang usaha itu sama dengan file induk yang terkait. Totalnya itu ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Jadi jumlahnya sama dan ditotal dengan benar. Tujuan yang kedua itu adalah eksistensi. Nah, eksistensi ini mengartikan bahwasanya utang usaha itu memang ada dalam daftar utang usaha perusahaan kita. Jadi tidak dibuat-buat seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah kelengkapan. Jadi untuk kelengkapan itu utang usaha yang ada itu telah dicantumkan dalam daftar utang usaha. Jadi lengkap daftar utang usaha kita itu udah tercantum semua kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah keakuratan. Nah, keakuratan di sini artinya itu pencatatannya benar, nggak salah kayak gitu. Terus selanjutnya yang kelima itu adalah klasifikasi.
Nah, untuk klasifikasi itu utang usaha dalam daftar utang usaha diklasifikasikan dengan benar. Masuknya di mana, terus tanggalnya, seperti itu. Terus yang keenam itu adalah pisah batas. Nah, untuk pisah batas itu adalah transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran dicatat pada periode yang tepat. Terus yang terakhir atau kewajiban itu mengartikan bahwasanya perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban yang tercakup dalam utang usaha. Itu. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi yaitu mengenai keterkaitan siklus akuisisi dan pembayaran dengan standar audit yang berlaku. Pada SA 550 dijelaskan juga mengenai tujuan keseluruhan dari audit atas siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Dalam hal ini, yang bermaksud dengan disajikan secara wajar telah diatur oleh SA 550 di paragraf 10 yang menjelaskan bahwa transaksi wajar adalah suatu transaksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kondisi antara seorang pembeli yang bersedia dan seorang penjual yang bersedia yang tidak berhubungan dan yang tidak secara independen satu dengan lainnya serta berusaha untuk mewujudkan kepentingan terbaik mereka masing-masing. Oke, selanjutnya dalam melakukan audit, siklus audit, akuisisi, dan pembayaran perlu adanya bukti atau dokumen yang terkait. Dalam hal ini, dokumen atau bukti audit yang terkait telah ditetapkan pada SA 500 yang menjelaskan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi, pada paragraf ini dijelaskan seorang auditor harus melakukan rangkaian prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang tepat dan cukup digunakan untuk pengambilan keputusan. Terletak pada paragraf A1 hingga A25. Pada waktu perancangan dan pelaksanaan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Terletak pada paragraf A26 hingga A33. Selain melakukan sesuai prosedur audit, auditor juga harus mempertimbangkan relevansi atau adanya keterkaitan antara dokumen satu dengan yang lain. Pada SA 315 dijelaskan bahwa informasi yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait dapat digunakan oleh auditor sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian risiko kesalahan penyajian material. Di samping itu, auditor dapat memperoleh bukti audit tentang golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan dan asersi yang terkait serta tentang efektivitas operasi pengendalian meskipun prosedur tersebut tidak secara spesifik direncanakan sebagai prosedur substantif atau sebagai pengujian pengendalian. Jadi kesimpulannya, dalam transaksi akuisisi, perusahaan diharuskan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Auditor juga dapat memilih untuk melaksanakan prosedur substantif atau pengujian pengendalian secara bersamaan dengan prosedur penilaian risiko karena lebih efisien untuk melaksanakan hal tersebut. Dan dalam menentukan unsur pengujian yang efektif, auditor harus memilih pengujian yang mencapai tujuan prosedur audit. Lalu, informasi yang diperoleh dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait dapat digunakan oleh auditor sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian risiko kesalahan penyajian material. Di samping itu, auditor harus memperoleh bukti audit tentang golongan transaksi, saldo akun, dan atau pengungkapan
dan asersi yang terkait serta tentang efektivitas operasi pengendalian. Jadi, dalam transaksi akuisisi ini, auditor diharuskan untuk lebih teliti dalam menangani 4 transaksi di atas agar memudahkan auditor dalam melaksanakan prosedur audit untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat.